Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Cahyani dengan NIM 4101422166. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuktian dan penarikan kesimpulan untuk memenuhi tugas proyek dasar matematika yang kedua. Baik, kita mulai saja. Dalam bahasan kali ini, saya akan melakukan pembuktian dengan metode pembuktian langsung dan dengan metode induksi matematika. Kita langsung beralih ke soalnya. Soal yang pertama berkaitan dengan pembuktian dengan metode pembuktian langsung. Soalnya, buktikan bahwa jika n bilangan ganjil, maka 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Buktinya, kita misalkan n sama dengan 2a plus 1 dengan n adalah bilangan ganjil. Jadi 3n plus 2 sama dengan 3 dalam kurung 2a plus 1 ditambah 2. Sama dengan kita kalikan jadi 6a plus 3 plus 2 sama dengan 6a plus 4 plus 1. Di sini kenapa 4 plus 1, 3 plus 2 sama saja dengan 4 plus 1. Untuk mempermudah untuk ke langkah selanjutnya. Sama dengan kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2 plus 1. Misal 3a plus 2 sama dengan k. Maka pada akhir persamaan kita dapatkan 2 dikali 3a plus 2 plus 1 menjadi 2k plus 1. Jadi terbukti bahwa jika n bilangan ganjil, maka 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika sebagai berikut. Misalkan Pn adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika sebagai berikut. Langkah yang pertama, ditunjukkan bahwa P1 benar. Langkah yang kedua, diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Jika langkah-langkah 1 dan 2 berhasil ditunjukkan kebenarannya, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Selanjutnya, berikut contoh soalnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4n sama dengan 2n dalam kurung n plus 1. Buktinya, kita misalkan Pn adalah 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4n sama dengan 2n dalam kurung n plus 1. Langkah yang pertama, P1 adalah 4 ditambah 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 1. Kita substitusikan yang ini. 4 sama dengan 2 dikali 2. 4 sama dengan 4. Jadi terbukti bahwa P1 benar. Langkah yang kedua, diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4K sama dengan 2K dalam kurung K plus 1 benar. Ditunjukkan bahwa PK plus 1 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4K plus 4K plus 1 sama dengan 2K 2 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 benar. Kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Ini dari mana 4K plus 1, dari yang di atasnya yang ini kita substitusikan K menjadi K plus 1. Selanjutnya, berdasarkan yang tadi dapat diperoleh ini 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4K plus 4K plus 1 sama dengan 2
2K dalam kurung K plus 1 plus 4K dalam kurung K plus 1. 4 plus 8 plus 12 plus dan seterusnya plus 4K hasilnya adalah 2K K plus 1. Seperti yang ini. Lalu tinggal kita tambahkan saja hasil dari substitusi ini, yaitu 4K ditambah jadi 4K plus 1. Dan di sini juga sama dengan kita kalikan jadi 2K kuadrat plus 2K plus 4K plus 4. Sama dengan 2K kuadrat plus 6K plus 6. Sama dengan kita faktorkan 2K plus 2 dalam kurung K plus 2. Sama dengan 2K plus 1, K plus 1 plus 1. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Selanjutnya, dari langkah-langkah 1 dan 2 yang sudah kita buktikan, dapat disimpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N. Pembahasan soal yang selanjutnya tentang penarikan kesimpulan. Ada beberapa aturan penyimpulan. Yang pertama, modus ponens, atau yang biasa disingkat dengan MP. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, P. Maka hasilnya adalah Q. Yang kedua ada modus tollens, atau yang biasa disingkat dengan MT. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q. Maka hasilnya adalah negasi P. Untuk aturan penyimpulan yang ketiga ada silogisme. Jika P maka Q untuk premis pertama, jika Q maka R untuk premis kedua. Maka hasilnya adalah jika P maka R. Yang keempat ada destruktif silogisme atau yang biasa disingkat dengan DS. P atau Q untuk premis yang pertama negasi P, hasilnya Q. Yang kelima ada konstruktif dilema atau KD. Untuk premis yang pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Untuk premis yang kedua, P atau R menghasilkan hasil Q atau S. Untuk aturan penyimpulan yang keenam ada destruktif dilema atau DD. Untuk premis yang pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Untuk premis yang kedua, negasi Q atau negasi S menghasilkan hasil negasi P atau negasi R. Untuk yang selanjutnya ada simplifikasi. Untuk premis yang pertama, P dan Q menghasilkan hasil P. Selanjutnya ada adisi atau AD. Untuk premis yang pertama, P menghasilkan P atau Q. Yang berakhir ada konjungsi. Untuk premis yang pertama, P. Untuk premis yang kedua, Q. Menghasilkan hasil P dan Q. Selanjutnya, untuk contoh soalnya, buktikan bahwa argumen berikut benar. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Penyelesaiannya, kita misalkan P adalah pintu kereta api ditutup, Q adalah lalu lintas akan berhenti, R adalah terjadi kemacetan lalu lintas. Argumen-argumen tersebut dapat dinyatakan dengan simbol sebagai berikut. Jika P maka Q. Jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti. Jika Q maka R. Jika lalu lintas akan berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. P. Pintu kereta api ditutup. R.
Jadi terjadi kemacetan lalu lintas. Bukti kesahannya dari argumen tersebut sebagai berikut. Untuk bukti kesahan yang pertama, kedua, dan ketiga, sesuai dengan argumen yang tadi sudah dinyatakan dengan simbol. Untuk bukti kesahan yang keempat, kita dapat melakukan premis 1 dan premis 3 menggunakan metode modus ponens. Jika P maka Q untuk premis pertama, untuk premis kedua P, maka menghasilkan hasil Q. Untuk bukti kesahan yang kelima, kita dapat menggunakan premis 2 dan premis 4 dengan metode modus ponens. Premis yang kedua, jika Q maka R. Untuk premis yang keempat, Q maka menghasilkan hasil R. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.